Kalian tahu nggak, masalahnya bukan kalian kekurangan waktu, tapi kalian kekurangan fokus harian yang tepat. Coba deh pikir, setiap hari kita semua kan diberi 24 jam yang sama persis. Tapi kenapa ya hasilnya bisa beda jauh banget? Jawabannya ada di arah perhatian dan kualitas eksekusi kita. Nah, kalau kalian nggak melatih 10 hal yang bakal saya bahas ini setiap hari, tanpa sadar nih, kalian justru sedang melatih kebiasaan kalah yang pelan, tapi pasti nguras semua peluang kalian. Mau naik kelas atau tetap muter di tempat aja, itu semua ditentukan oleh ritual harian kalian, bukan nasib atau keberuntungan loh. Coba jujur sama diri sendiri deh, seberapa sering sih kalian ngerasa sibuk banget tapi kok kayak nggak ada kemajuan ya? Ada jarak tuh antara siapa kalian hari ini dan siapa yang kalian pengen jadi nanti. Dan jarak itu bukan soal hoki atau keberuntungan loh, tapi soal sistem harian yang kalian jalankan atau malah kalian tinggalkan. Pola pikir yang salah bikin kalian kayak lari di treadmill hidup, kenceng sih tapi tetap aja di tempat. Sedangkan pola pikir yang benar ditambah rencana yang rapi bakal bikin setiap langkah kalian punya arah yang jelas. Pertama nih, kita bahas tentang mental conditioning atau kondisi mental. Ini semacam ritual pagi untuk menginstal kesadaran sukses dalam diri kalian. Mulai sekarang, berhenti deh melabeli diri sebagai orang yang kurang modal atau kurang beruntung, dan mulai sebut diri kalian sebagai pembuat nilai yang berkembang setiap hari. Kalian tahu nggak sih, kata-kata itu sebenarnya adalah perintah ke otak kita, jadi penting banget untuk mengubah skrip internal kalian. Coba deh tulis satu kalimat tujuan utama hidup yang spesifik, jelas, dan berani. Contoh nyatanya nih, ada seorang barista di Jogja yang rutin nulis tujuan dan ngulang afirmasi tiap pagi. Dan dalam 9 bulan aja performanya meledak sampai dia dipromosikan ke posisi marketing loh. Rahasianya bukan karena dia beruntung, tapi karena latihan mental yang konsisten. Pelajaran sederhananya adalah bukan semoga terjadi, tapi saya melatihnya terjadi. Bukan nanti kalau ada kesempatan, tapi hari ini saya ciptakan kesempatan. Tapi emang sih tantangan mental yang sering muncul tuh rasa ragu, malu, dan omongan negatif ke diri sendiri yang bilang kalian nggak siap. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya nih, jangan lupa klik subscribe dulu ya, biar kalian kebagian pola pikir dan sistem eksekusi seperti ini setiap minggu. Kalau kalian serius pengen upgrade hidup, nah boleh banget tuh kasih like ke videonya dan tulisi insight yang paling kena menurut kalian sejauh ini. Oh iya, buat kalian yang mau panduan step by step yang lebih detail dan jarang dibahas, bisa cek link di deskripsi untuk join jadi member kita. Yang kedua nih, definite purpose planning atau perencanaan tujuan yang pasti. Ini adalah kunci harian untuk menentukan 3 prioritas utama kalian. Mulai hari kalian dengan kalimat kuat seperti, hari ini saya bergerak 1% lebih dekat ke tujuan utama saya dengan 3 prioritas ini. Lalu tulis 3 prioritas yang benar-benar bisa memajukan tujuan kalian, bukan sekadar aktivitas yang bikin sibuk tapi nggak produktif. Blok waktu khusus di kalender dan perlakukan itu kayak janji penting yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Saya pernah ketemu nih sama seorang mahasiswa di Bandung yang fokus ke 3 hal aja, yaitu ngerjain skripsi tiap pagi, memonetisasi desain portofolionya, dan ngirim 5 proposal relevan setiap hari. Hasilnya, dalam 6 minggu aja dia udah dapat 3 klien tetap, skripsinya maju pesat, dan arus kasnya mulai stabil. Pelajaran utama yang bisa kita ambil tuh, kejelasan melahirkan kemajuan. Jadi stop deh jadi orang yang reaktif dan mulai jadi proaktif. Stop bikin daftar panjang yang malah bikin cemas, dan mulai tentuin 3 prioritas utama yang benar-benar berdampak. Sekarang kita masuk ke yang ketiga nih, deep work atau kerja mendalam. Ini adalah sesi fokus tanpa gangguan selama 90 menit. Caranya gampang, matikan semua notifikasi, taruh ponsel kalian di ruangan lain, dan kasih otak kalian ruang untuk benar-benar nyelam ke dalam pekerjaan. Atur satu blok waktu sekitar 60-90 menit untuk mengerjakan hal yang bernilai tinggi dan butuh konsentrasi penuh. Pakai timer biar jelas, dan jangan lupa kasih jeda 5 menit aja untuk riset mental kalian. Saya pernah lihat nih seorang penulis naskah konten yang cuma butuh 1 sesi fokus aja buat nyelesain hampir 80% skripnya. Kok bisa gitu ya? Jawabannya simple. Karena kualitas fokusnya tuh bener-bener padat. Pelajaran yang bisa kita ambil jelas banget. Fokus adalah pengganda nilai. 1 jam kerja dengan fokus penuh bisa ngalahin 3 jam kerja setengah hati. Jadi intinya bukan seberapa sibuk, tapi seberapa berkualitas.
Bukan multitasking yang bikin lelah, tapi single tasking yang benar-benar tuntas. Nah, yang keempat nih, skill building atau membangun keterampilan. Maksudnya adalah melatih satu keterampilan berpenghasilan tinggi setiap hari. Coba pilih salah satu yang paling relevan sama tujuan utama kalian. Misalnya komunikasi, penjualan, copywriting, analisis data, coding, desain, analitik, atau public speaking. Luangkan waktu sekitar 30-60 menit aja untuk latihan dengan umpan balik yang jelas. Yang penting nih, terapkan deliberate practice atau latihan yang disengaja, yaitu dengan cara memecah satu subkomponen, lalu uji, koreksi, dan ulangi lagi. Contoh nyatanya nih, ada seorang sales pemula yang rutin latihan skrip penjualan cuma 15 menit aja setiap hari. Dia rekam suaranya sendiri, terus diperbaiki intonasi dan jeda bicaranya. Hasilnya, dalam 2 bulan aja, closing rate atau tingkat keberhasilan menutup penjualannya naik signifikan. Pelajaran pentingnya adalah, kalian nggak perlu nunggu sampai merasa percaya diri dulu, tapi kalian bisa ngelatih diri sampai layak merasa percaya diri. Jadi bukan cuma ikut kursus doang, tapi praktik harian yang bisa diukur kemajuannya. Yang kelima nih, value creation atau penciptaan nilai. Artinya kalian perlu mengirimkan nilai ke pasar setiap hari. Usahakan setiap hari untuk menerbitkan atau mengirim sesuatu yang berguna, bisa berupa konten, prototype, proposal, follow up, atau perbaikan produk. Coba deh mainkan semacam game ship daily, yaitu minimal satu hal harus terkirim sebelum jam 5 sore. Tanyakan ke diri kalian sendiri, siapa sih yang saya layani hari ini dan bagaimana saya bisa bikin hidup mereka lebih mudah. Saya kenal nih seorang freelancer yang konsisten ngirim 3 proposal relevan setiap hari tanpa bolong. Dan tahu apa yang terjadi? Dalam 30 hari aja, pipeline kliennya penuh banget sampai dia bisa milih-milih project yang dia mau kerjain. Pelajaran pentingnya tuh, uang itu selalu mengikuti arus nilai. Semakin sering kalian mengalirkan nilai, semakin sering juga kalian dibayar. Jadi stop deh nunggu hoki atau keberuntungan dan mulai bangun bukti nyata kemampuan kalian. Tapi memang sih tantangan mentalnya biasanya adalah takut ditolak dan perfeksionisme yang berlebihan. Oke, sekarang kita masuk ke yang keenam nih, money management atau pengelolaan uang. Intinya adalah kasih perintah yang jelas ke uang kalian setiap hari. Setiap kali ada pemasukan, langsung deh sisihkan untuk masa depan, minimal 10% untuk tabungan dan 10% lagi untuk investasi pengembangan diri atau skill. Biasakan juga mencatat semua transaksi harian dalam waktu 2 menit aja, karena kesadaran finansial ini yang akan membantu mengendalikan kebocoran uang kalian. Saya pernah ketemu nih dengan seorang karyawan yang gajinya cuma UMR, tapi dia konsisten banget menabung dan meningkatkan skillnya. Hasilnya apa? Dalam 12 bulan aja, dia berhasil pindah ke pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang naik signifikan karena skill barunya, bukan karena dia ngeluh terus-menerus. Pelajaran pentingnya, uang itu butuh pemimpin yang tegas. Jadi bukan belanja impulsif yang ngabisin duit, tapi belanja yang sudah direncanakan dengan baik. Bukan kalau ada sisa baru nabung, tapi saya nabung dulu baru belanja dengan sisanya. Nah, yang ketujuh nih, networking dan mastermind, artinya bangun koneksi dengan prinsip memberi dulu sebelum menerima. Coba deh setiap hari sapa 3 orang aja. 1 untuk memperkuat hubungan yang sudah ada, 1 untuk membangun hubungan baru, dan 1 lagi untuk follow up orang yang pernah kalian temui. Yang penting, berikan nilai dulu ke mereka, bisa berupa referensi yang berguna, insight menarik, bantuan kecil, atau apresiasi yang tulus. Ada cerita menarik nih tentang seorang desainer yang dengan sukarela bantu seorang developer tanpa minta bayaran sama sekali buat ngerapiin presentasinya. Terus apa yang terjadi? 2 bulan kemudian dia malah diajak gabung dalam proyek besar dan dapat akses ke jaringan baru yang lebih luas. Pelajaran pentingnya, membangun jaringan itu bukan soal minta tolong sana sini, tapi soal pertukaran nilai yang saling menguntungkan. Jadi bukan perlu modal besar, tapi modal utamanya adalah karakter dan kontribusi nyata. Sekarang kita masuk ke yang ke-8 nih, health protocol atau protokol kesehatan. Intinya adalah merawat mesin pencetak nilai kalian, yaitu tubuh kalian sendiri. Usahakan tidur tepat waktu, sekitar 7-8 jam dengan kualitas yang baik sebagai fondasi produktivitas harian kalian. Jangan lupa juga untuk bergerak aktif sekitar 20-30 menit setiap hari. Bisa dengan jalan cepat, latihan body weight, atau angkat beban sederhana. Saya kenal nih seorang founder
startup yang super disiplin soal jam tidur dan rutinitas olahraganya, hasilnya dia bisa melakukan deep work secara konsisten tanpa mengalami burnout seperti kebanyakan entrepreneur lainnya. Pelajarannya jelas banget, tanpa energi yang cukup, rencana sebagus apapun bakal mati di tengah jalan. Jadi stop deh kebiasaan begadang tanpa tujuan yang jelas dan mulai atur pola tidur yang mendukung performa optimal kalian. Stop juga diet ekstrim yang nggak bertahan lama dan mulai bangun pola makan sehat yang bisa kalian jalankan dalam jangka panjang. Oke, sekarang kita bahas yang ke-9 nih, learning dan sintesis atau pembelajaran dan sintesis. Intinya adalah belajar cepat dan langsung terapkan dengan cepat juga. Luangkan waktu sekitar 20-30 menit aja setiap hari untuk membaca atau mendengarkan sesuatu tentang bidang yang bisa memajukan tujuan kalian. Habis itu catat 3 poin penting yang kalian dapat, terus pilih satu ide aja untuk langsung diuji hari itu juga. Saya pernah lihat nih seorang marketer yang rutin setiap hari nulis ringkasan sekitar 200 kata dari satu konsep marketing yang dia pelajari. Terus langsung dia uji di konten atau landing page berikutnya. Hasilnya, skill berpikirnya makin tajam dan performa marketingnya pun terus naik. Pelajaran pentingnya bukan seberapa banyak teori yang kalian koleksi, tapi seberapa konsisten kalian melakukan aplikasi kecil setiap hari. Jadi bukan konsumsi materi tanpa henti, tapi bangun siklus belajar, uji dan perbaiki secara berkelanjutan. Dan yang terakhir ke-10 nih, reflection dan scorecard atau refleksi dan kartu nilai. Intinya adalah tutup hari kalian dengan kejujuran pada diri sendiri. Coba tanyakan 3 hal ini ke diri kalian. Apa sih 3 kemenangan kecil yang saya raih hari ini? 2 pembelajaran berharga apa yang saya dapat? Dan 1 hal apa yang perlu saya perbaiki besok? Terus nilai diri kalian sendiri dari 1 sampai 10. Untuk ke-10 fokus yang sudah kita bahas ini, totalkan nilainya, lalu pilih 1 atau 2 fokus aja yang paling perlu kalian tingkatkan. Saya kenal seorang pekerja remote nih yang rutin melakukan refleksi cuma 10 menit aja setiap malam sebelum tidur. Yang menarik, konsistensinya dalam bekerja tumbuh pesat karena dia bisa melihat pola produktivitasnya dengan jelas. Bukan cuma nebak-nebak doang. Pelajaran pentingnya adalah tutup hari kalian dengan desain yang jelas, bukan dengan distraksi yang nggak perlu. Tapi emang sih, tantangan mentalnya biasanya adalah rasa capek dan keinginan kuat untuk langsung rebahan aja tanpa mikir. Nah, perlu kalian ingat nih, ini bukan sekadar daftar motivasi kosong ya, tapi ini adalah mesin pengganda nilai yang bisa benar-benar mengubah hidup kalian kalau dijalankan dengan konsisten setiap hari. Mulai dari kondisi mental, kunci tujuan yang jelas, kerja dengan fokus penuh, bangun skill yang berharga, kirim nilai ke pasar, pimpin uang dengan bijak, kuatkan jaringan kalian, jaga energi tubuh, terus belajar hal baru, dan refleksi rutin. Coba deh ambil komitmen untuk 30 hari ke depan, jalankan ke-10 fokus ini dan catat skor harian kalian dengan jujur. Kalau video ini ngena dan bermanfaat buat kalian, jangan lupa klik like dan subscribe biar kalian nggak ketinggalan sistem-sistem praktis berikutnya yang akan saya bagikan. Tulis juga di kolom komentar dari 10 fokus yang udah kita bahas tadi, yang mana yang paling pengen kalian kunci dulu untuk 7 hari ke depan. Coba juga bagikan video ini ke minimal 1 teman kalian biar akuntabilitas kalian makin kuat. Dan sebelum kita tutup, saya mau kalian buat janji pribadi sama diri kalian sendiri. Hari ini saya memilih fokus dan tindakan sistematis untuk maju minimal 1%. See you on the next video.